Shalom. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Info Covid 22 Februari 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku PKJ nomor 13 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Betapa pun sesat
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku, Selah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara responsoria. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Kita dengarkan Warta Minggu Infokapit 22 Februari 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta Umum 1. Anak lahir. Pada hari Sabtu 14 Februari 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Robin Fernando Situngkir SH, Ibu Astrina Hutapea SH, alamat Jalan Sepakat, Gang Sepakat 1, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 22 Februari 2026 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Roni Amlan Silalahi, Ibu Dewi Borupak Pahan, beserta 2 orang anak, pindah dari HKBP Rengat Resort Pekanbaru 2, alamat Kompleks Asrama Pancasila Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Deo Aditya Hutahayan SE, putra dari Bapak Situa Insinyur Bernhard Hutahayan, Ibu Evelina Boruhu Batubara MDK, alamat Jalan Duyung, Villa Putri Duyung, Blok A nomor 11, Sektor Wonorejo. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Ria Angelia Kasenda Boru Siburian, SSTP, putri dari Bapak Kombes Pol Purnawirawan Rudi Abdi Kasenda Siburian, Ibu Rosmaida Boru Sianipar almarhum, alamat Jalan WR Supratman nomor 7, Aspol, Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Februari 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Rabu 25 Februari 2026 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 20 Februari 2026 telah meninggal dunia Joy Franz Batubara, umur 31 tahun, alamat Jalan Melur Gang Damai nomor 37, Sektor Padang Bulan 3. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. 1. Pemeliharaan atau pembangunan prasarana huria. Minggu hari ini 22 Februari 2026 kita akan mengumpulkan sokongan untuk pemeliharaan pembangunan prasarana huria melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah selesai khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Sosialisasi Pesta Jubileum ke-75 HKBP Pekanbaru. Sosialisasi Pesta Jubileum ke-75 HKBP Pekanbaru akan disampaikan oleh Panitia Jubileum ke-75 HKBP Pekanbaru pada setiap jadwal ibadah setelah pembacaan warta jemaat. PHD Gabungan Seksi Perempuan. Pada hari Senin 23 Februari 2026 diadakan ibadah gabungan seksi perempuan masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja yang menjadi tuan rumah Sektor Padang Bulan 1 yang mengumandangkan lagu pujian dari Sektor Padang Bulan 1, Ina Parari Kamis, Sektor Labu Baru Timur, Kor Ina Hanna, dan paduan suara seksi perempuan Huria. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan line dance oleh instruktur Ucok Alfredo, dress code baju dress. Seksi lansia. Pada hari Selasa 24 Februari 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja. Memakai baju olahraga warna kuning, dilanjutkan latihan core. PA Remaja atau Naposo Bulung HKBP Resort Pekanbaru. Pada hari Sabtu 28 Februari 2026, diadakan PA Remaja atau Naposo Bulung HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru bertempat di GKP Air Kulim,
masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran remaja atau Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Pelaksanaan program kerja HKBP Pekanbaru. Mulai bulan Maret 2026, pada minggu pertama setiap bulan, gereja kita akan mengadakan ibadah minggu keluarga. Pada ibadah ini, sekolah minggu, remaja dan Naposo Bulung bergabung beribadah di gereja. Sekaligus pada ibadah minggu keluarga ini, kita memberikan persembahan bulanan yang dimasukkan ke dalam amplop. Amplop persembahan disediakan oleh gereja. Jika jemaat belum menerima amplop di sektor, dipersilakan untuk mengambilnya di meja yang disediakan di setiap pintu masuk gereja kita. Selanjutnya, persembahan bulanan akan kita antar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Pada ibadah minggu keluarga hanya ada satu kor, yaitu kor gabungan yang dibawakan oleh seluruh jemaat dan para halado. Mari kita dukung dan doakan program Minggu Keluarga HKBP Pekanbaru supaya berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan Tuhan, serta membawa sukacita bagi kita semua. Pertanyaan keluarga. Pertanyaan keluarga HKBP Pekanbaru diadakan untuk mendukung program Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan keluarga, bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman-Nya sebagai kekuatan utama membangun keluarga yang tangguh dan handal menghadapi pergumulan hidup dan tantangan zaman di era digital. Pertanyaan keluarga akan dimulai pada akhir bulan Maret 2026 ini dan selanjutnya akan diadakan pada minggu terakhir setiap bulannya. Acara pertanyaan disediakan oleh gereja dan akan dibagikan kepada setiap keluarga di pertanyaan sektor atau bisa diambil di meja yang disediakan di depan pintu masuk gereja. Acara juga disediakan dalam bentuk soft copy. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Maret 2026 dari sektor Pengayoman Tengah. Belajar CD khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi dan pekerja di luar kota. Gereja kita akan membuka belajar CD khusus untuk mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja di luar kota. Batas pendaftaran sampai dengan tanggal 27 Februari 2026. Dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor maupun gereja masing-masing diantar ke kantor gereja. Dan pertemuan pertama akan dimulai pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 17 WIB. Seksi kesehatan. Minggu hari ini 22 Februari 2026, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI. Dimulai pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB, bertempat di konsistori lama. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warta jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website AKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan kepada Panitia Jubileum untuk sosialisasi Pesta Jubileum ke-75 HKBP Pekanbaru. Shalom Mamanginang, Horas Madita Salutna. Mohon izin Mamanginang, kami dari Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Kami yang hadir di depan ini mewakili semua panitia
Saya sendiri, Ketua Umum Riki Sinambela, Ketua 1 Julianto Siagian, Ketua 2 Amang Sintua Antoni Tinambunan, dan yang Ketua 3 Amang Luisten Simanungkalit. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul hari Minggu yang sangat cerah ini di ibadah pukul 9. Yang kami hormati Inang Pendeta Resort dan juga semua para haladu yang hadir pada saat ini, terkhusus semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Amang Inang buat waktu yang kesempatan yang diberikan pada kami untuk sedikit menyampaikan terkait rencana kita akan mengadakan Pesta Jubileum nanti di tahun 2027, tepatnya di tanggal 16 Mei. Amang Inang, seperti yang kita ketahui bahwa gereja kita ini udah berdiri hampir 75 tahun di tahun depan, dan tahun ini, tepatnya di bulan ini, genap sudah 74 tahun. Pantas kita bersyukur kehadirat Tuhan, karena gereja kita ini sebagai gereja yang pertama ya di Provinsi Riau ini, dan pantas kita berbangga hati bahwa ini adalah merupakan ikon dari Provinsi Riau. Jadi Amang Inang, yang mau kami sampaikan di situ adalah sebagai tujuan dari Pesta Jubileum ini, Amang Inang, bagaimana kita mengingat kembali perjuangan para leluhur yang sudah mewariskan, melegasikan kepada kita semua hari ini Amang Inang, sehingga bisa berdiri di Kota Pekanbaru ini, lahan di atas lahan seluas 1 hektar lebih Amang Inang ya. Dan bisa mungkin kita berbangga hati juga lah bisa gereja HKBP Pekanbaru ini menjadi yang terbesar saat ini di Provinsi Riau. Untuk itu Amang Inang, kami berharap semua kita yang hadir pada saat ini bisa mengambil peran serta apapun yang menjadi peran kita nantinya Amang di Ulaun ini. Jadi sebagai langkah awal kita akan melakukan beberapa kegiatan Amang dalam beberapa bulan ke depan sampai nanti di hari H tanggal 16 Mei 2027 yang akan datang. Minta tolong slide-nya deh, mungkin bisa ditampilkan. Jadi salah satu kegiatan mungkin yang nanti dilakukan Amang Inang, seperti yang kita lihat di slide itu ada beberapa kegiatan, dan ini mungkin nanti bisa kita sempurnakan kembali Amang Inang ya. Ini hanya gambaran. Saya berharap Amang Inang semua yang punya talenta, yang punya kerinduan ya, yang punya mungkin bakat-bakat yang terpendam yang bisa nanti diberikan ke panitia yang menjadi bahan kita untuk bagaimana menggugah semua jemaat bisa memberikan bukan hanya berupa materi, tapi paling tidak pemikiran lah. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk gereja ini? Enggak semata-mata hanya materi yang harus kita kasih Amang Inang. Percayalah bahwa Tuhan juga kasih kelebihan ke semua kita untuk bisa memberikan yang lebih baik. Saya tahu lah kondisi ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik aja. Tapi pantas kita bersyukur Amang Inang, dengan kondisi ini kita masih bisa bertahan. Kita selalu mendoakan semoga semua ruas, terutama khususnya di jemaat Pekanbaru kota ini bisa lebih baik lagi ke depan dan lebih sehat. Ini hanya sebagai gambaran lah Amang Inang ya, jadi mungkin ada pembekalan ke remaja, anak poso dan orang tua, terutama bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai anak muda ya, dan juga mungkin anak-anak bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita itu, bahwa ternyata hidup ini nggak hanya untuk kita. Hidup ini legacy. Apa yang bisa kita wariskan ke kehidupan berikutnya. Jadi makanya Amang Inang, selaku kita saat ini pelaku-pelaku sejarah sekarang, ayo mari kita buat yang terbaik untuk kehidupan yang akan datang. Karena bagaimanapun hidup yang terbaik itu adalah hidup yang bahagia, sehat dan sejahtera. Begitu Amang Inang. Jadi mungkin ada program-program selain itu, ada lomba antar sektor, donor darah, dan mungkin ada konser musik ya. Yang kita tahu bahwa
Kita juga enggak hanya dari sisi rohani aja yang penting di hidup ini, penting juga sisi rohana lah ya, biar berimbang. Artinya mari kita jangan kita munafik bahwa hidup ini juga perlu keseimbangan. Itu Amang Inang, jadi kami mohon dukungan doa. Kami ini hanya mewakili Amang Inang semua, Amang Inang ya. Ini kita semua, acara ini dari kita untuk kita. Mari kita sukseskan acara ini. Semoga apa yang kita cita-citakan ke depan, apa yang menjadi kerinduan dari gereja ini ya Mang Inang ya, supaya HKBP semakin besar dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini semakin nyata. Itu mungkin. Jadi ada sedikit video yang akan kami tampilkan Mang Inang, mungkin ini hanya sekedar, mungkin nanti bisa kita sempurnakan lagi, mohon maaf kalau kurang berkenan, karena ini hanya sekedar tampilan yang mungkin nanti kita akan bisa lebih perbaiki di hari nanti ya Mang Inang ya. Mohon masukannya, mohon kritikan juga boleh, tapi yang sehat lah. Kalau boleh silakan Amang Inang, ada mungkin program-program apa terobosan yang bisa kita berikan ke gereja ini supaya gereja ini bisa menjadi pusat atau sentralisasi semua yang menjadi pergumulan di hidup kita ini ya Amang Inang ya. Enggak hanya sukacita, duka cita, semua kita sampaikan di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Amang Inang. Mungkin kita lihat sebentar dulu slide videonya. Silakan ditayangkan tim multimedia. Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Terimangi dalam hidup kita Amang Inang. Semoga apa yang punya kita lakukan dalam hidup ini bisa menjadi berkat buat banyak orang Amang Inang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dewa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih seluruh jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita di Minggu Info Kafid pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 49 sampai ayatnya yang ke-57. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak minta tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, namanya Kitab Ratapan atau Buku Andung. Ini berisikan ratapan kesedihan yang cukup mendalam yang ada di dalam diri bangsa Allah, yaitu bangsa Israel, dan juga ratapan seorang nabi sampai dia digelari nabi menangis. Karena dia menangis, dia terus-terus dalam kesedihan. Amang Inang, tadi di ayat pembuka itu, di sana diceritakan atau disampaikan tentang seorang yang menangis, air matanya terus-menerus bercucuran. Coba kita ingat Amang Inang, kapan terakhir kita menangis terseduh-seduh? Menangis dengan begitu sedihnya, sampai kita bersuara yang keras, berteriak, karena kita merasa begitu sedihnya. Pengalaman kita begitu membuat kita menderita. Siapakah di antara kita yang menangis terseduh-seduh di dalam satu minggu ini? Adakah yang terseduh-seduh, menangis, berurai air mata dalam satu minggu ini, terus saja dia menangis? Atau tadi sebelum datang ke gereja, dari rumah air matanya masih bercucuran? Saya lihat dulu jemaat ini semua. Biasanya kalau menangis terus-terusan sampai berhari-hari, matanya itu biasanya bengkak, ya kan? Tapi ada juga yang bengkak memang si malolong karena kurang tidur, gitu kan? Atau kebanyakan tidur. Tapi pada umumnya adalah karena dia menangis terus. Kalaupun ada yang menangis terus, seperti bangsa Allah dan secara khusus Nabi Yeremia di dalam nats ini. Ya, ini pasal 3 ini berisi ratapan, adung. Kalau orang Batak kehilangan atau ada anggota keluarganya yang meninggal, di zaman dahulu mereka mengedungi, meratap. Mengedungi itu bukan sekedar menangis,
tapi dia mengungkapkan apa yang terdalam di dalam isi hatinya ini tentang orang yang sudah meninggal ini. Dan biasanya ini suaranya kencang ya. Di ngotamu dopi amang inang hiadu di begehamu jol mana mengadung. Molosonari ngajarang be, paling tangis berurai air mata. Saya mau membedakan saja antara hanya menangis dengan mengadung. Kalau menangis itu kadang tidak ada suara. Tapi kalau mengadungi ini dalam kehidupan orang Batak berarti ada kepedihan yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar bercucuran air mata. Tapi dadanya itu terasa sesak. Dan dia merasa bahwa sesuatu yang sedang dia alami itu adalah sesuatu yang sangat memedihkan. Sehingga dia mengeluarkan ya dari dalam hatinya ini kepedihannya. Dia mengadungi, tapi bahasa andung ada. Tidak bisa sembarangan kalau mengadungi orang Batak. Menangis sih boleh menangis. Mengadung boleh mengadung. Tapi ada bahasa adung orang Batak. Orang Batak itu punya bahasa yang luar biasa. Bahasa Batak. Boy do pihi tahun amang inang sude mar bahasa Batak. Boy do ate. Manang naiko bahasa Indonesia nama. Manang iko bahasa Inggris. Asa belajar riba tong muse ate mar bahasa Inggris. Alay boy do pe ramang inang ate. Mungkin generasi kita lah yang lebih muda, yang tidak bisa lagi atau mungkin dia bisa memahami tapi mengucapkannya susah. Aleta ajar-ajari ma, unang mago bahasa tay. Bahasa kita itu sangat luar biasa loh, ya kan? Ada bahasa sehari-hari, ada juga bahasa yang lebih sopan, ada bahasa andung, iya kan? Sudah pernah mungkin saya sampaikan itu. Molo nyon, ahado diguari di bahasa Batak. Si malolong, ido kan? Alay adong dotong didok, mata ninna kan? Itulah bahasa sehari-hari. Si malolong ninna lebih halus lagi, iya kan? Baru molonyon, si makudap, itulah bahasa andungnya. Kalau bahasa sehari-hari, itu bahasa lebih halus. Songon nasigat do hita molo madok satabi amang inang baba ninate. Molo mangak kita ropani hita na mga tusi bahasa Batak adong loho di soni bapak ta ate idahan mulai rokon di babami bapa adong bohado mangamuk na mate parsia jari sopan santun ninna kan habe saru padi ale moy loy dokon bapa arong loho di somusi panganon. We tahi anak ko burjunai ho. Itu ribulok koma. Itu kan? Jadi luar biasa bahasa Batak kita itu. Ada baba, ada pamangan, ada simak kudap. Kalau simak kudap itu, ini saya dengar dari seorang pendeta yang luar biasa, mantan epurus kita. Mulo mangadung halak Batak, arong namatean di bereng, on na jolo selalu mangalihon poda, dang hata songono didok, hubege do sian na joloi akapoda sian pamanganmu, dangi dipakai. Tapi dia mengatakan ketika dia mengadungi sian na jolo hubege do ho mangalian poda, sian si makuda mi seharuardo aka nasehat, akapoda nauli. Ninna. Jadi itulah luar biasa bahasa Batak kita. Jangan pernah ditinggalkan. Ati amang inang? Tajarima aka yanakotai. Songonima, dihalak Batak molodang boy nasida na jolo mangadungi. Sama orang Batak itu pantang. Dulu ya, kalau ada yang meninggal tidak menangis dan tidak mengungkapkan yang dalam hatinya, sampai adalah dulu disediakan siapa yang mau menyewa tukang mengadung dulu ya. Ada. Itu saya dengar. Supaya keluarga ini jangan dikatakan nasolong dua roruhannya lakon di keluarga ini kan. Tapi dulu seperti itulah sampai disewa dan mengadungi mana sida. Inarohaku isukum mara dohonon yate.
Ada hono taringot tu namo dingon. Sungguh dia do pasahaton. Ada dulu diskusi mereka. Barulah disampaikan mai ima. Disampaikan oleh seorang yang sudah disewa tadi asa ibana mangadung. Amang inang mangadungi do. Meratap itu dikatakan ya. Meratap bangsa Israel. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Jala tabereng madisi amang inang didok disi. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, bayangkan. Berarti terus menerus dia menangis. Adong dupihi tahun amang inang aka anggiku itoku nasay manangis manang tangis dupe sahat tutikion. Turpukom managabi mangapuli. Nats ini menghibur. Memberi kekuatan. Do nama saharoa hati hai. Kenapa dia sampai terus menerus menangis? Pasti ada alasannya. Tidak mungkin orang menangis tidak ada alasannya kan Amang Inang? Dan tidak mungkin orang tertawa kalau tidak ada alasannya. Dibilang nang sitik doi katanya ya. Tapi seorang yang menangis sampai meratap mengadungi ada alasannya. Kalau di dalam nats ini alasan mereka menangis meratap itu adalah ison didok Allah, mereka merasa kehilangan kejayaan. Bangsa Allah itu merasa sudah hilang kejayaan mereka karena mereka sudah dibawa ke dalam pembuangan Babel. Bangsa yang besar, yang punya identitas, bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih. Sekarang jatuh ke dalam pembuangan Babel. Haci nai dihita. Kehilangan kejayaan, kehilangan harga diri, merasa kehilangan harga diri mereka. Bangsa yang besar, bangsa yang terberkati, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sekarang jatuh ke dalam pembuangan Babel, dijajah. Tidak enak dijajah, disuruh-suruh, tidak ada harga diri. Kemudian mereka tinggal di satu negeri yang sangat berbeda dengan yang mereka diami. Di Yerusalem itu banyak sekali sukacita. Ada di situ rumah Allah yang sangat megah, yang dibangun oleh Salomo yang sangat ikonik. Bagas Joro Nauli, Bagas di Debata, bait Allah yang sungguh indah, yang tidak ada menyamainya baik dulu sekarang sampai nanti. Itu dikatakan Alkitab ya. Luar biasa keindahannya, dilapisi emas. Aka perkakas-perkakasnya juga dari emas, tidak ada yang membandinginya. Dulu, sekarang dan nanti katanya ya, berarti megah sekali. Yerusalem itu adalah kota yang sangat aman dan nyaman. Karena dikelilingi tembok Yerusalem yang sangat kokoh. Tapi ternyata semua itu hancur, berkeping-keping. Mereka merasa sangat sedih. Tidak ada lagi apa-apa kita sekarang. Tidak ada lagi kejayaan itu. Tidak ada lagi harga diri kita. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Semuanya sudah dilucuti oleh bangsa Babel. Amang Inang, apakah kita merasa seperti itu sekarang? Kejayaan kita seolah-olah sudah memudar. Kejayaan kita sudah tidak ada lagi. Atau ada yang merasa harga dirinya sekarang serendah-rendahnya. Adakah yang merasa semua sudah hancur? Seperti tembok Yerusalem, bait Allah yang sangat megah, hancur semuanya, berkeping-keping. Adakah kita merasakan tidak ada lagi kebanggaan kita? Sehingga membuat kita menjadi sedih. Tuhan, melohui ngok najului. Sangat nyaman, sangat luar biasa. Tapi sekarang saya berada di titik terendah dalam kehidupan saya. Sona ni dok ni bangsa Israel, doho si Jeremia. Sebenarnya Jeremia, dia seorang nabi, dia tidak melakukan kesalahan. Bangsa Israel yang salah, karena dosanya mereka mengalami seperti itu. Tapi Yeremia merasakan kepedihan dari bangsa Israel sehingga dia ikut meratap, ikut dia mengadung. Amang Inang yang terkasih, diibaratkan ya, kehidupan bangsa itu seperti burung yang sedang diburu-buru. Ise mahya hamu amang inang najolo, anggo aka generasi
ado noeng milenial dang iboto be. Hiado hamu manyuk katapil na julo amang ina do jarang do adong kan. Manangarong do ina tong na manyuk katapil na julo. Oh adong do tong. Bah, akapaburu do HP ate. Dulu bukannya untuk apa ya? Dang naswadong si panganon. Tapi dulu memburu burung pakai ketapel, ya kan? Pakai batu yang kecil dia memukulnya. Untuk apa itu dilakukan? Sebenarnya kebanyakan untuk senang-senang saja. Aidong dapot burungi diloparo. Ah geleng mau lokok-lokok dingingi mau dah lu jenehibah katanya. Ya, membuati do pay-pay ya conon araung. Holat dapoti di pabloko di do. Aliadong dotong memang nama bahendi gabe santapan makan siang atau makan malamnya. Ya. Diibaratkan keadaan bangsa Israel seperti burung yang diburu-buru. Burung itu bisa sih terbang, tapi dia selalu dalam ancaman. Bangsa Israel selalu di dalam ancaman, diburu-buru mereka, hendak dibunuh, hendak dibinasakan. Mereka merasa seperti itu, jadi tidak ada ketenangan mereka rasakan. Ala adong di hilalan nasida, sekeliling nasida sedang mengawasi mereka kapan ini akan ditangkap dan akan dibunuh dan akan dimusnahkan. Ya, mereka merasa takut pada saat itu, tidak ada ketenangan. Amang inang, saudara-saudaraku, adakah kita merasa seperti itu? Keadaan hidup kita tidak tenang. Kita merasa tidak nyaman menjalani kehidupan ini. Kita merasa bahwa kita sedang dihantui oleh berbagai persoalan hidup. Apalagi ma'alani tekanan ekonomi di Tikion. Nagodang mengancam akapar karejuan. Ate amang inang, mungkin ada yang merasa terancam usaha, terancam akapar karejuan. Seperti bangsa Israel sehingga mereka menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, asiroham dihami, tatap pami ninna. Nah paduahon, diibaratkan mereka itu juga sedang berada di dalam lubang yang sangat gelap. Amang inang, dulu di zaman kuno itu dalam kehidupan bangsa Israel, dulu air itu mereka ambil dari sumur. Sumurnya itu dalam sekali. Dari sanalah mereka mengambil air. Air di dalam sumur itu kalau masih ada mereka pakai sumur itu dengan baik. Tapi kalau sudah kering, sumur ini berganti fungsi. Menjadi apa? Menjadi tempat penjara. Kalau ada orang-orang yang jahat mereka dilempar ke situ. Dan kemudian bisa jadi datang hujan, kemudian air juga naik. Jadi orang yang di dalam itu semakin tenggelam. Dan akhirnya tenggelam dan akhirnya mati karena banjir katanya di sini ya. Tapi bukan karena banjir pun sekarang kita dengar banyak saudara-saudara kita kehilangan nyawa karena banjir bandang, ya kan? Tapi dalam konteks inilah dulu. Dulu orang-orang jahat itu dimasukkan ke dalam sumur yang sudah tidak terpakai. Dan dari sana dia mengalami tekanan, kesedihan. Dia berteriak-teriak minta tolong. Tapi bagaimana mungkin orang mendengar? Karena sumur itu begitu dalam. Amang inang dia teriak terus. Ketika air sudah segini dia teriak lagi. Amang inang pernahkah kita merasa seperti itu? Kita seperti berada di dalam kegelapan. Berada di dalam lubang yang sangat dalam sekali. Kita merasa seperti aduh sebentar lagi ini Tuhan akan selesailah saya. Dia kemudian berteriak kepada Tuhan dalam pergumulan itu. Ternyata tidak ada orang yang mendengar. Tapi amang inang, syukurlah. Amang inang kita masih bisa menangis ya. Itu artinya bahwa kita masih mampu berseru kepada Tuhan. Ya, mulu suolo be tangis, manangdang boy be tangis di balgani si taunon, berarti on halak na apatis namon, toy masih lomo nama nin na ate. Tapi ketika kita masih bisa menangis, berteriak, minta tolong, disitulah kenyataan kelihatan kita masih butuh sosok yang lebih kuat dari kita. Amin. Kesombongan kita enyahkan. Ketika kita menangis, itu membuat kita menjadi berharap kepada kekuasaan Tuhan.
Disitulah kita kembali berteriak kepada Tuhan, meminta tolong. Amang inang, dalam ketakutan, janganlah kita merasa jauh dari Tuhan. Janganlah ketakutan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ketakutan itu adalah hal yang alami. Tapi jangan ketakutan itu membuat kita jadi berdosa. Ada yang ketakutan, tapi kemudian berdosa. Siapa itu? Amang inang. Raja Firaun, ya kan, contoh. Ketika dia lihat bangsa Israel sudah semakin banyak di Mesir, wah takut dia, bakalan menguasai ini nanti. Ketakutan, khawatir, tapi kekhawatirannya menjadi dosa. Dia bilang, setiap anak bayi berumur 2 minggu ke bawah bunuh, katanya kan. Herodes juga begitu. Dia ketakutan, dia mendengar Yesus sudah lahir, Mesias Juru Selamat Raja. Wah, ada tandingan saya sebentar lagi. Dia sangat ketakutan, dia khawatir. Akhirnya dia bilang apa? Sama seperti Firaun. Semua bayi laki-laki berumur 2 minggu ke bawah bunuh, katanya. Amang inang, jangan ketakutan membuat kita berdosa. Amin? Jangan. Jangan ketakutan membuat kita berdosa. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kembalilah kepada firman-Nya. Dia berkata seperti ini. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Di ayatnya yang ke-55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriakku minta tolong. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Minggu Infokapit ini, Amang Inang mengatakan kepada kita, Jou ma'au jala alusakuma ibana. Panggil Tuhan, maka Dia akan mendengarkan engkau. Luar biasa kan? Dia akan melepaskan kita dan akan memberi pertolongan kepada kita. Berteriaklah, berteriak terus katanya ya. Jangan engkau bosan, kamu pasti akan dimenangkan. Amin. Sebagaimana Yesus dimenangkan ketika dia menghadapi pencobaan di padang gurun oleh si iblis. Mungkin kita seperti berada di padang gurun yang begitu tandus. Sedang menghadapi banyak ancaman tantangan hidup. Tapi semua tantangan itu harus membuat kita semakin berseru-seru kepada Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Kalau tidak ada yang mendengarkan, seperti tadi yang berada di lubang sumur, tapi ingatlah, ada satu yang mendengarkan suara kita, yaitu Tuhan kita. Dia menatap kita dari atas ya. Dia melihat kita dari atas, dia mendengar teriak kita minta tolong. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Apapun pergumulan itu Amang Inang, persoalan itu seolah-olah kita berada dalam situasi yang sangat buruk. Tapi dari sana berseru-serulah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengar. Dan Tuhan akan memenangkan kita jika kita setia. Seperti Yesus itu, dia bisa mengalahkan pencobaan yang didatangkan kepadanya. Dan cobaan iblis bisa itu dipatahkan. Menanglah. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau engkau menolongku mengatasi semua. Karena saya harus menjadi pemenang. Mari kita sampaikan Amang Inangnya. Jangan takut katanya tadi kan. Aku mendengarmu, janganlah takut. Karena aku ada bersamamu. Kalau semua pun tidak mendengarkan engkau, aku mendengarkan engkau. Ya, dia mendengarkan kita. Karena itu bulatkan tekad, katakan dengan imanmu, saya harus menjadi pemenang. Boido hitam madok songoni rap, asa tengok terus Tuhan, tidak boleh kalah. Saya harus menjadi pemenang. Ayo kita ungkapkan sama-sama. 1, 2, 3. Saya harus menjadi pemenang. Pemenang dalam segala hal yang baik ya. Pemenang mengalahkan segala kuasa si jahat. Mengalahkan semua kekuatan dunia. Andalkan Tuhan. Tatadadu ad-daliman kan. Unakola di ngati, unakola dipangani.
Adaliman melo diberengi andalkan iman ninnate. Ya, andalkan iman, menjalani hidup bersama Tuhan, saya pasti menang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik dalam Kristus Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ratapan dari seorang nabi yang begitu memilukan hati. Ketika dia melihat semua kenyataan yang terjadi. Bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan. Mereka merasakan kejayaan itu hilang. Mereka merasa harga diri mereka tidak ada lagi. Mereka merasa sedih karena bait Allah, kebanggaan mereka yang begitu megah telah hancur. Dan juga tembok Yerusalem yang begitu kokoh. Sebagai lambang dari kekuatan mereka melawan musuh. Tapi ternyata itu juga sudah menjadi puing-puing. Bahkan mereka telah diseret ke dalam pembuangan yang dilakukan oleh bangsa Babel, bangsa yang sangat kejam. Tuhan, mereka meratap, mereka merasakan kesedihan. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mendidik mereka supaya mereka mengerti kenapa mereka masuk ke dalam pembuangan. Hanya karena dosa. Karena mereka telah menyembah berhala. Karena mereka telah menduakan hati di hadapan Tuhan. Jauhlah hal yang demikian dari kehidupan kami Bapa. Sekali kami menyatakan percaya kepada Tuhan, maka itu adalah untuk selama-lamanya. Dan kami akan setia kepadamu dan kami mewujudkan itu dengan mengisi kehidupan yang senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa, jika kami dan jemaat ini menghadapi tantangan hidup seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin mereka merasakan ada sesuatu yang menjadi pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka berada dalam keadaan yang genting karena persoalan-persoalan kehidupan, karena tekanan ekonomi, karena berbagai hal yang membuat mereka seperti diburu. Mereka merasakan seperti berada di dalam situasi yang sangat gelap. Tuhan, mari Engkau menolong kami. Firman-Mu sudah mengingatkan kami, jika tidak ada satu orang pun mendengarkan teriakan kami minta tolong, tidak ada satu orang pun yang membantu kami yang sedang terpuruk, tidak ada seorang pun yang menghapus air mata ketika kami bersedih, tapi Tuhan ada untuk kami. Tuhan ada bersama kami melalui semuanya. Asal kami mau datang kepada Tuhan dan berserah serta percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong kami. Sebab firman-Mu telah memberi jaminan kepada kami bahwa Tuhan mendengar teriakan kami minta tolong. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan takut. Karena itu biarlah pengharapan kami senantiasa semakin bertumbuh, sehingga kami hanya mengandalkan Engkau dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Bangkitkan semangat kami Tuhan. Tumbuhkanlah iman kami, supaya kami kuat menghadapi tantangan hidup dan kami boleh berkemenangan. Itulah tekad kami Tuhan, kami harus menjadi pemenang. Karena Tuhan sendiri dalam Kristus Yesus sudah memenangkan kami. Kematian hal yang paling buruk dan menyeramkan saja sudah Engkau kalahkan. Semua persoalan hidup kami itu sederhana di hadapan-Mu. Kami pasti akan ditolong menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Berkatilah seluruh jemaat ini dari anak-anak hingga mereka yang tua, lindungi dan jagai Bapa. Berkati mereka yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan, tambahkan umur yang panjang, keharmonisan dalam keluarga, dan juga sukacita dalam menjalani kehidupan. Beri kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, berkati juga semua jemaat-Mu ini yang dengan penuh sukacita telah berbagi berkat kepada sesamanya dan juga kepadamu melalui gereja ini. Kiranya apa yang mereka berikan, persembahan mereka Bapa, pilihan bulanan mereka, perpuluhan mereka, dan hamuliateon yang digerakkan oleh hati, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan kami. Biarlah kami memberikan dengan segenap hati dan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat sosialisasi yang Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru yang telah berjalan dengan baik. Berkatilah seluruh panitia
yang dipimpin oleh Amang Riki Sinambela beserta dengan Ketua 1, 2, dan 3 dan semua koordinator seksi dan semua anggota. Kiranya kami bersama jemaat dan Parhalado boleh bergandengan tangan untuk mewujudkan semua program yang sudah ditetapkan, yang sudah kami dengar. Semuanya ini dalam rangka pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan untuk perjalanan gereja ini yang akan mencapai 75 tahun. Sungguh karena kebaikan-Mu Tuhan, gereja ini tetap berdiri dan melayani menjadi berkat. Biarlah semakin berbuah dan memberkati jemaat dan sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Jemaat yang sakit Engkau Tuhan yang selalu melawat mereka. Berilah kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para medis yang selalu menjamah tubuh orang-orang yang sakit. Mereka memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Aku tahu kan hari esok
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.